kisah-kisah tentang Nabi Aran, wanita pelacur yang nginem gogok anjing yang kehausan. Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam dalam rangka kejadian sebagai pintu ma'rifah kepada ma'rifatullah subhanahu wa ta'ala. Suatu hari malaikat Jibril menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan membawa pesan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah yang disebut dengan hadis kudusi. Jadi kerauhan malaikat Jibril niki dalam rangka memberitahukan, menyampaikan satu bentuk penghormatan Allah subhanahu wa ta'ala kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka in ahadtu Ibrahim halila wa ahadtuka habiba. Kalaupun aku menjadikan Nabi Ibrahim itu adalah kekasihku, lagu tentu engkau wahai Muhammad aku jadikan sebagai kekasihku. Jadi halil dengan habib nikah ya pada arti kekasih. Lagu tentu habib nikah adalah lebih tinggi daripada halil. Nah, selanjutnya penyanjungan Allah subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu memberitahukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa pengenalan Allah kepada alam niki adalah untuk mengetahui agar selaku alam niki itu mengetahui karamatuhu wa manzilatuhu indillah, kemuliaan posisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi setelah Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan posisi ketinggian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai kekasih, sebagai Habibullah, melebihi posisi Nabi Ibrahim alaihi salam sebagai Halilullah, maka Allah subhanahu wa ta'ala kembali menegaskan bahwa ternyata Allah menciptakan segala sesuatu niki itu untuk memberitahukan li'u'arrifahum, untuk memberitahukan posisi kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bertanya kepada sahabat beliau, yaitu Umar radhiyallahu anhu. Ya Umar, atadri man ana? Wahai Umar, apakah engkau tahu saya aku ni? Maka Umar menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lah yang paling mengetahui. Nah, maka Rasulullah kemudian bercerita kepada Umar radhiyallahu anhu, ketahuilah bahwa Umar, sebelum segala sesuatu niki tercipta,
maka yang paling dulu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala nuri. Cahaya pula yang paling dulu Allah ciptakan. Maka setelah cahayaku diciptakan, maka dari situlah Allah menciptakan segala sesuatu. Dari situlah Allah kemudian menciptakan ars. Dari situlah Allah kemudian menciptakan arsi. Dari situlah Allah kemudian menciptakan al-qalam. Dari situlah kemudian Allah menciptakan lauhul mahfuz. Dari situlah Allah kemudian menciptakan surga. Dari situlah Allah kemudian menciptakan bumi dan langit, was-samsa wal qamara wan nujum. Maka setelah Allah menciptakan segala sesuatu dari nur Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka bersujudlah Nur Muhammad niki selama 700 tahun. Niki. Jadi misal selesai tercipta seteparan aran aras, maka bersujudlah Nur Muhammad niki selama 700 tahun. Nun tercipta Nabi arandang surga, bersujudlah Nur Muhammad niki selama 700 tahun. Namun ada akhir yang paling luar biasa dari hadis niki. Wa halaqtu nurul ma'rifah fi qulubil mu'minin min nuri. Dan Allah menciptakan cahaya ma'rifah di dalam kalbu orang-orang yang beriman nikah itu dari Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka lantaran nur nikilah, maka kita alhamdulillah sampai detik niki itu bisa berzikir, karena ada cahaya ma'rifah yang dimasukkan di dalam kalbu kita. Dan itulah yang pun diterima oleh Nabi Adam alaihi salam. Dimasukkan dia ke dalam sulbi Nabi Adam. Lalu itu kemudian turun menurun kepada nabi-nabi sampailah kepada kita. Maka dari sini para ulama tasawuf nikah itu berkeyakinan, berkesimpulan bahwa tiadalah keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah keluarga yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini. Maka karena ada nur ma'rifah yang tertanam di dalam kalbu kita yang beriman ini, maka haruslah sebetulnya kita memahami syahadat persaksian daripada jasad niki. Haruslah kita tahu syahadat daripada akal kita. Haruslah kita mengetahui syahadat dari kalbu kita. Dan haruslah kita mengetahui syahadat daripada ruh kita. Maka cara daripada jasad niki bersaksi adalah dengan cara bertakwa, menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah persaksian jasad. Nah, ini kan. Sehingga terucaplah di dalam lisan kita itu adalah ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadar rasulullah. Itu persaksian jasad kita. Maka setelah jasad niki mengikrarkan, membenarkan dua, yaitu Allah dan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka jasad niki menundukkan diri tawaddu'an, yaitu dengan cara menegakkan, mendirikan yang namanya sholat. Nah, niki. Setelah
mendirikan sholat, ia berangkat lagi untuk tawadduan kepada Allah dengan cara mengeluarkan zakat. Setelah itu berpuasa di bulan suci Ramadan. Setelah itu melakukan haji, tentu bagi yang mampu. Karena kalau zahir itu memang harus mampu, karena nikah itu lain. Nah, nikah gitu. Kita akan berkunjung ke kota Makkah. Kita akan berkunjung ke kota Madinah. Yang kesucian kota-kota niki pun lantaran di situ terlahir Nabi Agung, Nabi suci Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lamun ndek sebab kelahiran Rasulullah oleh nikah ndek arak kemuliaan kota-kota sak dua nikah Makkah terus balik Madinah. Apa kurang Mesir sebagai negara Islam? Aku darah kesucian karena emang tidak pernah disentuh oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa kurang misalkan Palestina, Masjidil Aqsa juga menjadi tempat suci umat Islam lantaran emang dikunjungi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat Isra. Bahkan disitulah beliau menjadi imamnya para anbiya, para rasul. Nah, niki. Jadi syahadat jasad kita adalah ketakwaan, ketundukan, kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu syahadat akal kita adalah itu sadaqta ya Rabbi. Engkau memang maha benar ya Allah. Jadi dia membenarkan akal kita karena akal ini memahami kekuasaan Allah, keberadaan Allah di segala sesuatu yang disebut dengan makhluk. Akal ini memahami ajaran-ajaran Allah yang ada di dalam Al-Quran. Maka sodakta ya Rabbi, itu persaksian, itu syahadat daripada akal kita. Nah, sedangkan syahadat dari qalbu kita adalah zikrullah. Nah, niki. Sehingga keluarlah kalimat tauhid yang harus dihujamkan, ditalkinkan ke dalam qalbu kita, yaitu la ilaha illallah. Di dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala di situ menegaskan bahwa la ilaha illallah kalimati wa man qaulaha dakhalal hisni wa man dakhala hisni fahuwa amina min iqabi. La ilaha illallah itu adalah kalimatku, dan barang siapa yang mengucapkan kalimatku maka ia aman, ia terbebas dari siksa api neraka. Nah, niki. Maka coba mari kita lihat, terpahami coba surat Al-Baqarah ayat 208. Ya ayyuhallazina amanu udhulu fis-silmi kafah. Terus wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara menyeluruh. Maka di mata kita itu harus ada hisni la ilaha illallah. Nah, ini mata ini harus dibentengi dengan la ilaha illallah sehingga dia hanya melihat yang hak. Niki satu, udhulu fis-silmi kafah, yaitu memasukkan kalimat la ilaha illallah
ke dalam mata kita, memasukkan telinga kita ke dalam hisni la ilaha illallah, supaya telinga ini mendengar yang baik-baik, yang benar-benar. Memasukkan akal kita ke dalam hisni la ilaha illallah. Karena kalau akal niki tidak dibentengi, tidak dimasuki, tidak berada dalam keimanan, maka dia tidak akan pernah bisa memahami, menerima subhanallazi asra bi'abdihi laila. Maka ndenge bawe terima perjalanan Allah Subhanahu wa taala yang maha suci, yang memperjalankan hambanya pada saat malam nikah. Dia percaya tentang Isra Mi'raj. Maka supaya akal niki percaya dengan semua kekuasaan Allah, maka dia harus hisni la ilaha illallah. Begitu seterusnya. Tangan kita, dia harus hisni la ilaha illallah. Dia harus masuk ke dalam benteng la ilaha illallah. Lisan kita apalagi, dada kita apalagi, semuanya harus hisni la ilaha illallah. Qalbu kita, yang memang di situ adalah tempatnya Allah Subhanahu wa taala, maka dia harus bergejolak. Maka dia harus dimasukkan dengan sesuatu yang paling berat. Hanya itu yang bisa menaklukkan kalbu ini, sesuatu yang sangat berat. Apa yang paling berat itu? Allah, 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 Allah. Itulah dia ismuhu khasan, namanya yang khusus. Jadi qalbu Allah, 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 Allah. Di saat lisan mengucap la ilaha illallah, Allah, 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 Allah. Terus ke perut kita, hisni la ilaha illallah. Terus ke kemaluan kita, hisni la ilaha illallah. Terus ke kaki kita, hisni la ilaha illallah. Inilah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah. Niki menjauh. Sehingga barang siapa yang memang sudah masuk ke dalam bentengnya Allah Subhanahu wa taala ini, maka dia amina min iqabi. Dia aman dari siksa api neraka. Ialah yang terkait kisah-kisah tentang ngapiaran wanita pelacur yang apa namanya? Nggih. Beng nginem gogok anjing yang kehausan. Ada musyahadah di situ tentang kekuasaan Allah saat itu. Masuk ke dalam kalbunya, dan itu yang ditimbang kemudian, maka beratnya la ilaha illallah melebihi daripada beratnya dosa-dosa dia berzina. Nah, ini kisah tersebut yang buat tendik bau membangga-banggakan ibadah kita. Karena dia tahu dalam keadaan Nabi Allah akan memanggil kita pulang. Ternyata pelacur nikah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala pada saat musyahadah nikah. Dia mewujudkan sifat Allah yang Rahman, yang Rahim ke seluruh alam. Basong nikah Nabi makhluk Allah, padahal ia najis. Tapi kalbunya pelacur niki dia sudah tidak najis, karena saat itu dia benar-benar masuk ke dalam hisni la ilaha illallah.
niki. Nah, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangatlah menekankan niki. Inilah risalah yang beliau bawa. La ilaha illallah menjadi benteng kita. Maka ndeknya berlaku malik amalan-amalan lain. Semua akan terbakar dengan itu. La ilaha illallah. Nah, itulah cara kita udhulu fis silmi kafah. Masuklah ke dalam Islam secara menyeluruh. Jadi semua jasmani dan rohani kita itu masuk ke situ. Darah kita masuk, napas kita masuk. Maka cara entengnya marak satu nikah, kalau kita mau minum nikah, kita masuk ke dalam hisni la ilaha illallah dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Maka pada saat kita makan dan minum, kita pun hisni la ilaha illallah. Tiadalah makanan minuman ini menyegarkan kalau bukan diberikan sifat menyegarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka selesai kita makan dan minum hisni la ilaha illallah dengan mengucap Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Niki. Maka masuk sudah kita ke dalam bentengnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan inilah yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pada saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dibelah dada nikah, dibersihkan dengan air zam-zam, dimasukkan ke dalam jantung, ke dalam kolbu Rasulullah 4 hal. Nah niki. Sak pertama teparan aran hilmi. Niki ilmu hikmah dan iman yang dimasukkan. Kan ilmu hikmah dan iman yang dimasukkan ke dalam diri Rasulullah. Sak pertama itu adalah hilmi. Hilmi niki adalah kesantunan. Maka Rasulullah itu adalah uswatun hasanah karena kesantunannya. Nah, jadi hilmi. Lalu yang kedua yang dimasukkan ke situ adalah ilmu. Itu sebabnya Rasulullah itu dijuluki sebagai dalam ilmu riwayat sebagai yang ummi, tidak bisa baca tulis. Orang ilmu sudah masuk ke dalam dirinya. Nah, ini. Namun kita sebut inak Nabi ummi. Ummi ini kan arti Nabi induk. Maka Rasulullah adalah induknya ilmu. Itu sebabnya beliau digelari sebagai Madinatul Ilm. Lo nama beliau Al-Qalam kok. Mesti geranya bodoh. Nah, mari coba kita selami niki. Nah, niki. Nah, sak ketelun adalah yang dimasukkan di situ adalah keyakinan, keimanan. Nah, niki sabar niki. Lalu sak kedua adalah ar-ridwan, keredoan. Nah, itu. Jadi saya memegang 4 hal niki, maka dia sudah mendapatkan nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaitu sak pertama adalah hilmi, kesantunan, sak kedua adalah ilmu, sak ketelun adalah yakin, dan sak keempat adalah ridwan, yaitu ridho. Niki. Maka inilah yang mengalir terus, sinar-sinar 4 hal nikilah yang mengalir kepada sahabat, kepada ulama pewaris, kepada para kibarul auliya. Nah, maka
Jadi berkahlah tempat-tempat yang dikunjungi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Suatu hari pada saat malaikat turun baru nikah, pada saat Rasulullah akan dibelah kan malaikat juga berkedek beke umur sebayan nikah Rasulullah. Maka kanak-kanak selain jadi play lagu Rasulullah nikah diam karena takut kan, kanak-kanak selain itu takut. Tapi Rasulullah diam di situ. Maka malaikat yang bersayap nikah turun, inikah yang sampai berpuluh-puluh tahun kita selawati di atas. Jadi ternyata sendekman lahir Rasulullah, para malaikat itu sudah berselawat. Iya, kayak saat nikah naksa munteselawatin beribu-ribu berpuluh-puluh tahun. Maka dibelahlah dada, dibersihkan, dimasukkan 4 hal itu. Yang menjadi pertanyaan, kembe Rasulullah sendiri tidak takut dengan keadaan saat demikian. Kembe saat lain-lainnya ia takut. Jadi ternyata pada saat Nabi Adam alaihissalam itu keluar dari surga, maka semua tumbuh-tumbuhan, semua pepohonan, semua bebatuan itu pun turun keluar dari surga. Nah, jadi selaput tumbuh-tumbuhan, tanaman, bebatuan, tanah niki adalah nabiaran fotokopi seemang oleh surga. Bermintan indek nunduk pohon lewat Rasulullah, karena di setiap pohon yang ada di surga ada nama dia, nama Muhammad. Bermintan batu indek bergetar. Nah itu yang ikut pada saat Nabi Adam alaihissalam. Bahkan Nabi Adam alaihissalam, nah niki sateparat nama emang Allah membuktikan bahwa li'u'arrifahum karamataka wa manzilataka indi, untuk memberitahukan kepada ad-dunya wa ahlaha. Jadi kalimatnya di situ adalah wa khalaqtud dunya wa ahlaha li'u'arrifahum karamataka wa manzilataka indi. Dan aku ciptakan dunia beserta isinya untuk memberitahukan ke mereka bahwa untuk memberitahukan kepada mereka, kepada semua makhluk dunia dan isinya itu adalah kemuliaanmu dan posisimu di dalam aku, kata Allah. Maka begitu Nabi Adam alaihissalam, Nabi Adam dikeluarkan dari surga, bertaubat dengan Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, itu deman terima. Kecuali setelah ingat bahwa di dinding-dinding surga, di pintu-pintu surga, di dinding-dinding surga ada satu nama yang disanding dengan nama Allah, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka disitulah kemudian doanya Nabi Adam alaihissalam ditutup dengan mengucap bihaqqin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Baru taubatnya diterima. Nah niki. Sehingga teupayaan makin selesin berdoa tentang kehilapan dengan tentang dosa kita, tutup dengan bihaqqin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Andai mungkin andai terima di sida Allah selama itu disanding dengan nama Habibuhu, kekasihnya. Nah, ini satu kunci. Nah. Ya, doa Nabi Adam. Nah, itu kita warisi. Maka pada saat kita istighfarkan lisan kita,
sauah berkata-kata kotor, tutup dia dengan bihaqqin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi, dihapus, diampuni. Salat itanika itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena di situ ada selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nikilah karamatuhu wa manzilatuhu indillah. Kemuliaan posisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam Allah Subhanahu wa taala. Nah, terlalu luwe emang kisah-kisah kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagi insyaallah kaji terus selama bulan Rajab niki, sampailah kita benar-benar dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala rasa cinta al-hub kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ciri orang yang mencinta itu adalah dia menyebut-nyebut namanya, dia merinduinya. Ya Hanan, ya Hanan, ya Hanan. Wahai engkau yang merindu, wahai engkau yang merindu. Itu kan itu. Maka sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paling endek yang melek konte ya berarti sih. Terus menukan. Mumpung niki pun malam Jumat, lemak malam jelo Jumat, maka teruslah kita menyebut-nyebut orang yang menjadi kekasih Allah. Dan kita pun namun oleh nabiaran tarawih nikah apa Habib Maulana lagu benarkah itu sudah ada di dalam kalbu kita cinta itu. Maka Hasan Al-Basri suatu saat, seandainya Allah Subhanahu wa taala menganugerahkanku rizki sebesar gunung ini, maka semuanya akan aku pakai untuk merayakan kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niki bahasa Hasan Al-Basri. Nah, maka mulai makin cobalah kita terus menumbuhkan rasa cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kita perbanyak berselawat kepadanya. Tuh sampun tekaji berembe kecintaan, ketakutan, kekhawatiran nabi aran Rasulullah ojo umat ni ke samping sujud terus maka Allah memberikan nabi yang diminta oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saat terakhir maka in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Jadi di situ sebetulnya Allah Subhanahu wa taala memberikan satu hal posisi yang luar biasa kepada Rasulullah. Jadi jika kalian itu mencintai Allah Subhanahu wa taala, in kuntum tuhibbunallah, maka di situ fattabi'uni, maka ikutilah aku. Itulah hal spesial yang diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mandat. Jadi ndek paran ndek bau ma'rifah kepada Allah, ndek bau cinta ojo Allah Subhanahu wa taala, lamun ndek melalui mahabbah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ini fattabi'uni yuhibbukumullah, maka ikutilah aku, maka engkau akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita mencintai orang yang dicintai oleh Allah, kita mencintai kekasih Allah, maka terima tegir. Ane coba
Lamun dengan santun, ujuk anak, ujuk seninen, tu sila. Senang kan dia ujuk denganmu? Senang. Nah itu. Dan ingatlah bahwa kemuliaan yang ada pada diri kita itu lantaran di situ ada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba. Nabi sapia epira lanu ni. Keberan. Mainan sak jaga latu-latu ni ke? Nabi. Karena temainin si presiden, si Jokowi. Jadi bukan latu-latu nu nyesa luar biasa, tapi latu-latu niki dimainkan oleh orang nomor 1 di Indonesia, maka menjadi luar biasa. Nah, ini kan. Jadi kalau kita mau dicintai oleh Allah, kalau kita mau mulia di hadapan Allah, maka cintai kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Caranya adalah fattabi'uni, ikuti aku, yaitu qauluhu, fi'luhu, wa taqriruhu, ikuti sunnahnya. Yang pun tetap tangi ingatan bahwa maka Syekh Abdul Qadir Jilani selalu berpesan, ikuti dengan ikhlas. Nabi sa tertinggalin, Nabi sa tegawe isi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka yuhibbukumullah, maka engkau kalian akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggih. Jadi kita mau perbanyaklah selawat kita kepada Rasul kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Adik nsak baik kayunan sida-sida Allah tumbuh rasa cinta di dalam diri kita. Wallahu a'lamu bissawab. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.